Selamat bergabung di Ngobrol Seram bersama Epi Silma. Kali ini aku akan membacakan pengalaman seram yang dialami oleh Heni Puspadewi di kota Jember. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman seram, silakan kirimkan kisah kalian ke inbox Facebook, Instagram, atau ke WhatsApp yang linknya ada di deskripsi. Bisa diketik atau rekam suara. Nah, kini kita langsung mendengarkan kisahnya. Aku memiliki 4 orang anak. 3 orang perempuan dan seorang anak lelaki. Anak keduaku bernama Nadia, dan saat itu ia baru saja naik ke kelas TKB. Awal masuk sekolah, Nadia begitu bersemangat. Namun anehnya, seminggu kemudian, ia pun mulai enggan berangkat ke sekolah. Aku pun bertanya, "Kenapa kok kamu gak mau berangkat ke sekolah, Dek?" Dengan nada enggan, Nadia pun menjawab, "Di sekolah aku selalu digangguin sama anak-anak, Mah." "Oh, ya udah kalau begitu. Nanti Mama bilang ke Bu Guru supaya mereka tidak gangguin lagi," janjiku. Setelah mendengar jawaban itu, barulah Nadia mau berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung menemui ibu gurunya Nadia yang saat itu masih berada di ruang guru. "Maaf Bu, saya ingin berbicara sebentar," kataku. "Oh iya Bu, ada apa ya?" jawab bu guru. "Ini Bu, Nadia mulai malas berangkat ke sekolah karena katanya ada anak-anak yang suka mengganggu dia." "Oh, kamu digangguin sama teman-temanmu ya Nadia?" tanya bu guru. Nadia hanya diam sambil menunduk. "Sudah, gak apa-apa. Ayo masuk ke kelas. Nanti kalau ada temanmu yang mengganggu, akan ibu marahi," janji bu guru. Nadia pun menurut. Bu guru mengajak Nadia ke kelasnya yang terletak di lantai 2 gedung sekolah itu. Aku pun ingin ikut mengantarnya sampai di dalam kelas. Saat kami baru saja hendak menapaki anak tangga, tiba-tiba Nadia menjerit histeris dan berlari menjauh, menolak untuk berjalan menuju ke kelasnya. Melihat hal itu, sontak aku dan bu guru pun menjadi terkejut. Kami bingung mengapa Nadia bersikap seperti itu. Aku berusaha mengejar Nadia dan membujuknya untuk masuk ke dalam kelas. Namun, gadis kecilku itu tetap kekeh menolak. Setelah sekian lama, barulah Nadia bersedia untuk masuk ke dalam kelasnya, meski dengan berat hati dan pandangan seperti ketakutan. Ternyata kejadian itu pun berlanjut ke hari-hari berikutnya. Saat berangkat ke sekolah, Nadia tampak ceria. Tapi begitu sampai di tangga kelas, dia langsung membalikkan badan sambil menangis terseduh-seduh. Memasuki minggu kedua Nadia bersekolah. Seperti biasa, saat berangkat ia tampak amat gembira. Bahkan sampai bernyanyi-nyanyi di sepanjang jalan. Namun sesampainya di sekolah, ia tak mau naik ke kelasnya yang terletak di lantai 2. Ia menatap ke arah tangga dengan takut-takut. Lalu, tiba-tiba Nadia menangis histeris dan minta pulang. Meski kebingungan, aku yang tak tega pun akhirnya mengajak Nadia untuk pulang. Di perjalanan, Nadia berkata, "Ma, anak itu kok ngikutin aku sih?"
Aku pun menoleh ke belakang dan seketika aku pun ketakutan karena tak melihat siapapun yang mengikuti kami. Lelah menghadapi keadaan seperti ini terus-menerus. Akhirnya aku pun bertanya pelan-pelan kepada Nadia. "Kenapa kok kamu selalu ketakutan setiap mau sampai ke sekolah, Dek? Memangnya ada apa di sekolah?" tanyaku. Jawaban Nadia tetap sama seperti sebelumnya. "Aku dinakalin sama anak-anak, Mah." "Anak-anak siapa? Siapa namanya?" desakku. Aku merasa penasaran karena selama ini Nadia tak pernah menyebut satupun nama anak yang mengganggunya. Seandainya yang melakukan hal itu adalah teman sekelasnya, pastilah Nadia tahu namanya, bukan? Atau mungkin berasal dari kelas yang lain. Nadia nggak tahu siapa namanya, Mah. Itu bukan teman Nadia. Anak kecil itu mukanya nakutin. Ada yang kepalanya gundul. Tapi ada juga yang badannya besar dan hitam. Dia lebih tinggi dari papa. Penuturan Nadia membuatku menjadi syok dan merinding seketika. Jelaslah sekarang bahwa makhluk yang diceritakan Nadia bukanlah manusia. Segera saja aku berinisiatif untuk menelpon sang ibu guru. Setelah mengucapkan salam, aku pun langsung menyampaikan semua yang diceritakan Nadia kepada beliau. Ternyata selama ini yang menakali Nadia bukan teman-temannya, Bu. Bahkan mereka bukan manusia, ujarku dengan panik. Bu guru yang sedari tadi diam mendengarkan ceritaku, kini bahkan semakin diam. Ia tampak tenang dan tak bereaksi apa-apa. Hal itu tentu saja membuatku keheranan dan menjadi curiga. Sebenarnya saya juga sudah tahu bahwa ada yang ganjil, Bu. Dan sepertinya memang ada hantu anak kecil di kelas itu. Awalnya saya bingung. Soalnya seringkali terjadi anak-anak yang hendak maju ke meja guru, tiba-tiba saja jatuh tanpa sebab. Setelah saya tanya kenapa, menurut mereka kakinya terasa seperti ada yang menarik. Ada juga yang bilang bahwa mereka seperti dijegal sehingga sampai terjatuh. Akhirnya aku pun mencoba bertanya ke beberapa orang yang dapat melihat makhluk halus. Kata mereka, Nadia memang diikuti oleh sosok tuyul. Semenjak itu, tiap malam aku sempatkan untuk mengaji. Karena kadang sosok anak kecil itu menampakkan diri kepada Nadia dan membuat anakku menangis ketakutan. Aku mendapatkan saran agar menemui seorang sesepuh yang kita sebut saja dengan nama Bapak Abdi. Sesampainya di rumah Pak Abdi, lelaki sepuh itu hanya memandangi Nadia sembari tersenyum. "Kenapa dia?" tanya beliau kepadaku. "Nadia tidak mau sekolah, Pak. Katanya ada yang nakalin," jawabku sekenanya. Pak Abdi mengambil segelas air putih dan membacakan doa. Lalu diserahkannya gelas itu sambil berkata kepada Nadia, "Besok sekolah ya?" Nadia hanya menjawab, "Ya," dan lalu meminum air putih itu dengan patuh. Keesokan paginya, Nadia mau berangkat ke sekolah. Meski awalnya ragu, tapi ia tak ketakutan lagi saat naik tangga menuju ke lantai 2. Setelah pulang sekolah, aku pun menanyainya, "Dek, tadi gimana di sekolah? Ada yang gangguin lagi nggak?" Nadia menjawab, "Nggak ada yang gangguin, Mah. Anak-anak kecil itu juga sudah nggak ada lagi."
Aku bersyukur karena semenjak itu Nadia tak pernah lagi mengalami gangguan di sekolah. Entah karena mata batin yang sudah ditutup, ataukah memang karena para makhluk tak kasat mata itu sudah tak ada lagi di sana.